Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat malam. Mari kita akan memulai mesbah doa kita. Kita percaya lewat mesbah doa yang kita adakan setiap hari, biarlah berkat Allah, kasih karunia, penyertaan Allah senantiasa sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai mesbah doa, mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang sudah menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau berdoa, memuji, menyembah-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itulah kekuatan bagi setiap kami. Mari Tuhan Kau yang memberkati mesbah doa kami ini. Biarlah Tuhan Engkau yang melayakkan, menguduskan kami. Darah anak domba Allah menyucikan kami, sehingga pujian penyembahan yang kami nyatakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah mesbah doa kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau juga senantiasa mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami nyatakan boleh mengalir dari hati kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan kami nyatakan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Mari kita nyatakan pujian ini sama-sama. Yesus, ku sanggup.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan kebesaran kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Betapa dahsyat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biar kami terus boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya oleh kasih-Mu kami diselamatkan. Oleh kasih-Mu kami dipulihkan. Bahkan oleh kasih-Mu kami mengalami kemenangan. Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu malam hari ini. Biar Roh Kudus terus mengurapi setiap kami. Karena kami percaya oleh pengurapan Roh Kudus kami boleh mampu melakukan apa yang mencari kebenaran firman Allah. Dan kami juga percaya iman kami boleh terus bertumbuh oleh pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Supaya memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman ini. Bahkan setiap telinga mendengar firman-Mu boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan kami nyatakan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, percaya sama-sama katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan malam hari ini, renungan pada malam hari ini, saya berikan tema Kasih Kristus membawa kemenangan. Sama-sama katakan kasih Kristus membawa kemenangan. 2, 3. Kasih Kristus membawa kemenangan. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang kemenangan yang dapat diperoleh melalui kasih Kristus. Ya, kita percaya sebagai orang Kristen kita dipanggil bukan hanya untuk bertahan, ya bertahan dan bertahan, tetapi kita juga dipanggil untuk mengalami kemenangan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya bahwa kasih Kristus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keyakinan kepada kita untuk kita boleh menghadapi tantangan persoalan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya lewat kasih Kristus kita mampu menghadapi situasi apapun yang sulit sekalipun, kasih Kristus akan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita mau baca sama-sama Roma pasal yang ke-8. Kita baca dari ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 36, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana malam hari ini firman Tuhan berkata, saya berfokus di ayat yang ke-37, dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, sebagaimana tema khotbah yang saya sampaikan bahwa kasih Kristus, ya, kasih Kristus membawa kemenangan. Kita percaya dalam kehidupan kita ada banyak tantangan persoalan dalam hidup. Bagaimana kita bisa menang atas semuanya itu? Yang jelas sebagaimana firman Tuhan berkata, kita bisa menang karena Tuhan telah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaankah, ya, dikatakan apapun itu, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan hidup, tekanan dalam hidup, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini penting. Oleh sebab itu untuk kita bisa menang
biarlah kasih Kristus tetap ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami kasih Kristus? Bagaimana kita bisa memiliki kasih Kristus? Ini penting sekali, karena sebagaimana tema yang saya katakan, kasih Kristus membawa kemenangan dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita mau menang tanpa kasih Kristus? Oleh sebab itu, hal yang pertama yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita pada sharing malam hari ini, bagaimana kita bisa memperoleh kasih Kristus. Yang pertama, kita harus percaya kepadanya. Ya, bagaimana kita percaya kepadanya? Dengan cara, mari kita membuka hati kita, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menjadikan Dia Raja Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu cara yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kasih Kristus, yaitu kita menerima Dia, percaya kepada Dia, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kasih Kristus? Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Sudah dapat? Mari kita baca, ya. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali bagaimana kita bisa memiliki kasih Kristus. Kita bukan hanya percaya, ya, bukan hanya membuka hati, tetapi mari kita juga mau tinggal di dalam kasih Kristus. Dan ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas, di luar kasih Kristus kita tidak bisa mengalami kemenangan. Amin. Jadi itu hal yang perlu kita pahami yang pertama, supaya bagaimana kita bisa menang oleh karena kasih Kristus. Yang kedua, bagaimana kasih Kristus bisa membawa kemenangan kepada kita. Kita sadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Amin. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tidak mudah untuk mencapai sebuah kemenangan. Ya, tantangan, pergumulan, persoalan, bahkan kita rindu untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang dalam keluarga kita rindu mengalami berkat yang luar biasa, mencapai sesuatu untuk kebahagiaan dalam keluarga kita. Mungkin dalam pekerjaan kita rindu mencapai satu titik di mana mungkin ada kita memperoleh jabatan yang terbaik. Kita bisa memperoleh penghasilan yang terbaik dari pekerjaan kita. Atau mungkin kita yang masih bersekolah, kita rindu mengalami kemenangan. Bagaimana kita bisa mencapai hasil studi yang maksimal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kasih Kristus bisa membawa kita kepada kemenangan? Nah, kita lihat di sini contohnya, ya. Contohnya ketika kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Ya, kasih Allah bisa membuat kita menang. Contohnya ketika kita dihina, ketika kita dilukai, ketika kita mungkin dikecewai sama orang, atau mungkin karena perbuatan-perbuatan orang yang bisa melukai hati kita. Bukti kasih Kristus bisa membawa kemenangan dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa mengampuni perbuatan mereka. Kita bisa mengampuni kesalahan mereka. Kita bisa mengampuni tindakan-tindakan mereka yang kurang pantas terhadap hidup kita. Itu bukti kasih Kristus membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Itu contoh sederhana dalam hidup kita. Ketika mungkin orang mau melukai kita, orang mengecewakan kita, orang melakukan yang tidak adil, orang merendahkan kita, tapi kita bisa mengampuni mereka. Kenapa kita bisa mengampuni mereka? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengampuni kehidupan mereka. Itu contoh bagaimana kasih Kristus bisa membawa kemenangan dalam hidup kita. Mungkin contoh yang lain, ketika kita dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam persoalan, atau mungkin masalah-masalah kita, atau juga dosa masa lalu kita yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa mengalami kehidupan yang maksimal, kekristenan kita tidak bisa maksimal. Ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan, ada dosa-dosa masa lalu yang menekan hidup kita, yang membawa kita mungkin kepada hal-hal yang tidak benar, bahkan oleh dosa-dosa itu bisa membawa kita kepada maut. Ya, maka kasih Kristuslah yang sanggup melepaskan kita. Kasih Kristuslah yang sanggup menolong kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita lihat. Kita baca dari ayatnya yang ke-55. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jelas sekali ketika kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Nah, kita lihat dari contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, baik tadi ketika kita dilukai kita bisa mengampuni, ketika kita mengalami tekanan kasih Kristus menguatkan, memberikan kemenangan bagi kita, ketika ada ikatan dosa-dosa masa lalu yang bisa membawa kita kepada jerat maut, ketika kasih Allah ada dalam kehidupan kita, maka dosa-dosa itu bisa dilepaskan oleh Kristus dan kita bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa kasih Kristus dapat memberikan kemenangan kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita buka hati kita. Menghadapi tantangan apapun, biarlah kasih Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Ya, sebagaimana firman Tuhan berkata, akan ada tinggal, ya, ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih memiliki nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Ketika kita selesai di muka bumi ini, kita kembali kepada Bapa di sorga, ya, yang mengaruniakan keselamatan kepada kita, maka kita akan berjumpa dan nilai kasih itu akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita, baik di bumi ini maupun di sorga. Makanya saya percaya kasih Kristus bisa membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini kita membuka hati kita untuk senantiasa kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin kasih Allah dalam hidup kita sudah makin menipis, ya, karena masalah, persoalan, tekanan dunia, situasi kehidupan yang membuat kita berpacu dengan keinginan-keinginan duniawi ini, membuat kasih Allah itu jauh dalam hidup kita. Tapi biarlah malam hari ini kita boleh diingatkan kembali. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih Allah yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup melepaskan kita dari dosa, yang sanggup melepaskan kita dari alam maut. Biarlah kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Saya percaya kasih Kristus akan membawa kemenangan. Apapun pergumulan dalam hidup kita, percaya ada kasih Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Saya percaya kasih Kristus akan membawa kemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih daripada pemenang. Oleh karena kasih Allah sudah dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah malam hari ini kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kalau di luar kasih-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan, malam hari ini Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu. Kami boleh kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan, malam hari ini Engkau yang menguatkan setiap kami yang lemah. Setiap kami yang mulai kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan bangkitkan kembali kasih-Mu, supaya oleh kasih Kristus kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, biarlah kasih Kristus membawa kemenangan bagi setiap kami. Urapi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kasih-Mu Tuhan boleh berkobar-kobar dalam setiap kehidupan kami. Kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang memulihkan, kasih Allah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kesempatan ini juga kami terus berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan kegerakan-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Khususnya Tuhan kami berdoa buat Rayon 12, ini Rayon 12 Bapak. Mulai dari gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Gede Widiada, bersama dengan Ibu dan seluruh staf pengembalaan yang ada, dan seluruh staf pelayanan yang ada, mulai dari cabang pusat di
subrayon 12, bahkan sampai kepada subrayon, bahkan di cabang-cabang ranting semuanya Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, biarlah kegerakan Amin Pentakosta itu terus bergerak Tuhan. Pengurapan Roh Kudus Tuhan terus nyata dalam setiap pelayanan kami. Engkau yang memberkati Tuhan, mulai dari Tuhan Gembala kami, Bapak Pendeta Gede Widiada. Pengurapan Allah yang baru terus memenuhi hamba-Mu ini. Biarlah apa yang menjadi Tuhan visi misi yang sudah Tuhan percayakan atas hamba-Mu ini, itu boleh digenapi dalam tahun-tahun umur hamba-Mu ini. Dia boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak visi-Mu atas hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya, senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati seluruh staf pengembalaan yang ada, seluruh wakil gembala, bahkan gembala-gembala di subrayon 12 adat 12B di Tuhan, cabang-cabang ranting-ranting yang ada, mulai dari kota Pekanbaru sampai kepada daerah-daerah yang Tuhan percayakan di wilayah Riau ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Biarlah api Pentakosta terus mengalir, kegerakan Roh Kudus terjadi, pertobatan terjadi, kebangunan rohani terjadi, dan biarlah lawatan Allah yang lebih dahsyat lagi terjadi atas setiap umat-Mu Tuhan yang ada di subrayon 12 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, penginjil-penginjil, gembala-gembala, para rasul, para nabi, para pengajar, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan, Engkau terus mengurapi mereka. Biar mereka terus Tuhan pakai dengan karunia-karunia yang ada untuk membangun umat Tuhan di akhir zaman ini, untuk membangun umat Tuhan, iman umat Tuhan di akhir zaman ini, supaya Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami, dalam doa-doa kami. Terima kasih. Dan segala hormat, pujian, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, diberkati Tuhan, percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.